Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran TIK. Untuk kali ini akan saya jelaskan tentang bagian-bagian browser Internet Explorer. Ya. Jadi browser standar dari Windows. Nah, kita lihat di layar ini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa browser ya. Jadi kita untuk kali ini akan mempelajari browser Internet Explorer ya. Untuk membukanya, untuk menjalankannya telah kita pahami ya dari menu Start ini, atau kita double klik ikon yang ada di desktop ini ya. Atau kita bisa juga klik ikon browser Internet Explorer atau apapun yang ada di taskbar ini ya. Baiklah, kita langsung saja kita double klik, misalkan ini kita pilih itu aja yang cepat ya, pada ikon desktop. Nah, demikian, ini sudah muncul. Nah, kita lihat bahwa browser ini adalah browser yang sudah ada, tidak usah menginstal ketika kita menggunakan sistem operasi Windows ya. Jadi sudah standar ini. Nah, kita bahas ya, karena menu-menu dan submenu yang ada atau fitur-fitur yang ada di browser ini banyak sekali, maka ini nanti akan kita jadikan beberapa bagian ya. Ini bagian pertama. Nah, yang pertama kita akan mengenal bagian-bagian dari Internet Explorer ini. Yang pertama adalah title bar. Jadi yang di atas ini adalah title bar atau batang judul. Di sini blank page Windows Internet Explorer. Nah, di pojok kanan atas ada 3 tombol ya. Yang sebelah kiri ini adalah namanya tombol yang ada minnya, saya besarkan ya. Ada tanda strip, yang ini ada tanda kotak-kotak kecil. Jadi yang strip ini namanya minimize, ini restore down, dan ini yang tanda silang ini adalah close ya. Kita coba langsung menggunakan. Jadi fungsinya untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya ya. Maka kita klik ya, ini kita klik. Nah, ini apa namanya, minimize, kita klik. Ini fungsinya untuk menyembunyikan browser di taskbar. Kita lihat. Nah, jadi ini nggak tutup ini. Jadi ini adalah sembunyi, ya, disembunyikan. Ini ada tadi ikonnya yang awal ini. Nah, yang telah kita buka sembunyi di sini nih. Nah, ini kelihatan ini ya. Jadi kalau kita klik, dia akan terbuka, akan muncul kembali. Nah, demikian, muncul kembali ya. Nah, ini. Nah, berikutnya adalah restore down. Ini kalau kita klik, maka ini bukan untuk menyembunyikan, jadi untuk mengatur-ngatur lebarnya jendela dari browser. Jadi demikian. Nah, jadi seperti ini. Ini juga seperti ini. Bisa kita lebarkan, misalkan dilebarkan atau dikecilkan atau dinaikkan, tinggal ngatur-ngatur. Ini biasanya kita akan digunakan ketika kita akan membuka 2 program. Misalkan kita akan membuka Word ya. Jadi kita bukan Word tapi tidak menutupi browser. Nah, kita lihat Word-nya misalkan. Nah, ini ya, ini ada 2. Jadi beginilah caranya apabila kita ingin membuka Word juga membuka browser tapi tidak saling menutupi ya. Nah, baiklah, ini kita tekan, dan untuk mengembalikan ukuran tinggal klik lagi. Nah, demikian ya. Nah, terus apa fungsi daripada tanda silang plus ini? Untuk menutup. Ini nggak menyembunyikan lagi tapi ditutup. Klik. Nah, sudah nggak ada. Nah, kalau kita ingin membukanya lagi berarti menjalankan baru lagi ya. Nah, sekarang misalkan kita klik dari taskbar ini. Nah, ini sudah kembali baru ya. Itulah fungsi daripada bagian-bagian yang ada di taskbar tadi ya. Berikutnya kita beralih ke ini ya, yang ini nih. Ada about blank ini ya. Mungkin kita besarkan biar kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat ini ada favorit, ada blank page, ada ini nanti akan muncul kalau sudah kita browsing ya. Namanya back berarti kembali, namanya forward berarti kembali ke depan, jadi begitu ya, kiri atau ke kanan begitu maksudnya.
Nah, berikutnya adalah nih recent page ya. Kalau kita klik nanti menunjukkan halaman-halaman apa yang baru baru terbuka begitu ya. Ini adalah address bar ya, address bar. Nah, pada address bar ini tentu sebuah bagian tempat untuk mengetikkan alamat website yang akan kita kunjungi. Nah, jadi begitu ya. Nanti akan kita praktekkan. Sementara di sini adalah ini show address bar autocomplete ya untuk menunjukkan. Jadi begitu. Nah, ini sudah seperti itu tampilannya. Nah, ini adalah untuk refresh. Ya, refresh itu adalah menyegarkan kembali. Misalkan ketika kita browsing mengalami gangguan atau trouble, maka perlu kita segarkan kembali supaya bisa jalan dengan lancar. Nah, ini stop ya. Jadi stop itu menghentikan browsing. Mungkin ketika kita sedang browsing ya, mengalami kelambatan yang hang, jadi nggak jalan. Nah, perlu kita hentikan dulu lalu kita refresh atau kita akses kembali. Ini fungsinya itu. Yang ini adalah Bing ya. Bing ini ya. Ini adalah tempat untuk mencari informasi menggunakan Bing. Jadi ini adalah search engine-nya ya, mesin pencarinya milik Internet Explorer atau milik Microsoft ya. Kita ketikkan apa yang kita inginkan lalu kita cari nanti begitu ya. Adalah kita mulai dari yang ini ya, blank. Nah, misalkan aja kita ketikkan di sini ya. Nah, ini adalah tab ya. Tab bar ya, tab bar. Ini tab bar lalu kita klik. Nah, bar baru jadi tab ya. Tab baru jadi demikian. Tab ya. Nah, kita kembali ke sini, misalkan kita klik di sini, lalu misalkan kita ingin mengetikkan apa ya, misalkan, nah ini misalkan aja ya, analas.wordpress.com ya. Nah, kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, jadi seperti itulah mengetikkan alamat pada browser ya. Jadi demikian. Nah, ini muncul ya. Lalu misalkan kita ingin mengetikkan lagi di sebelah sini, ya, di tab baru ya, mana kita klikkan nanti, ini kita klik lagi, tik. Nah, ini tab yang pertama tadi, ini tab yang baru yang kedua. Misalkan kita ketikkan di sini smpn3pule.sch.id. Nah, ya, tab ini. Nah, ini ya, kita sudah memunculkan dua alamat ya. Ini jadi seperti ini ya. Lalu misalkan kita ingin membuka halaman lain, misalkan saja inilah ya, kita ingin membuka ini misalkan, atau ini di atas ini bisa kita coba saja ini demikian. Nah, ini muncul di tab baru ya, muncul tab baru ya. Yang tab baru mungkin kita yang tidak sah tab baru, misalkan ini mungkin ini ya. Nah, ini. Nah, misalkan ini ya. Terus ini sudah muncul tanda ini back. Kalau misalkan kita ingin kembali ke halaman yang tadi kita buka pertama ya, kita tidak perlu mengetikkan lagi, cukup diklik tanda back ini, maka kita sudah akan kembali, lihat. Nah ya, kembali ke alas tadi. Nah, ini. Nah, kalau kita akan kembali ke yang tadi kita buka, tidak usah ngeklik lagi atau yang lain, kita klik ini forward, maka akan kembali ke tadi itu. Jadi itulah cara menggunakan tombol-tombol yang ada di sini ya. Ini jadi fungsinya mengembalikan dari pada halaman yang pertama dibuka, yang ini mengembalikan kepada halaman yang dibuka berikutnya. Jadi begitu. Oke, kita kembali. Nah, itulah fungsi ya. Tombol-tombol yang ada di sini, menu-menu yang ada di sini ya. Yang berikut sudah kita bahas mengenai apa fungsinya dan bagaimana cara menjalankannya ya. Baiklah, berikutnya adalah misalkan kita ini ya, refresh ini ya. Misalkan kita refresh ini, misalkan ya, kita refresh demikian, maka dia akan kembali merefresh, menyegarkan halaman. Barangkali kita mengalami trouble browser kita, jadi di refresh begitu. Atau mungkin ketika kita ketika kita ngetik misalkan ini telkomsel.com misalkan, mungkin kita ngakses ini lambat
Nah, kalau misalkan lambat, ini kan masih lambat, bisa kita hentikan dulu, stop, nah, kita hentikan ya. Kalau kita hentikan dia berhenti. Nah ini langsung tidak muncul. Sehingga kalau mau mulai lagi kita klik refresh, muncul lagi. Nah, itulah fungsi dari pada apa namanya tombol menu ini ya, refresh terus apa namanya stop ya. Nah, itu untuk apa namanya fungsi daripada masing-masing menu yang ada di Internet Explorer ya. Jadi itu tuh masih berapa lagi kita coba, ini memang masih lama, mungkin kita hentikan saja, kita tutup aja ya, berat. Berikutnya sekaligus ini Bing ini ya, misalkan saja kita ingin mencari informasi apa ya, mencari informasi terkait dengan manfaat, misalkan ya, manfaat air hangat, air hangat dengan informasi ya, untuk menyembuhkan sakit misalkan ya. Nah, kita klik enter. Nah, ini ya. Maka ini mesin Bing ini akan mencarikan informasi yang kita minta. Jadi manfaat air hangat untuk menyembuhkan sakit. Nah, ini sudah muncul manfaat air hangat untuk asam lambung dan kesehatan. Manfaat kumur air garam saat sakit gigi. 4 cara menyembuhkan sakit dan seterusnya ya. Itu cara menggunakan menu-menu atau bagian-bagian yang ada pada Internet Explorer. Memang banyak sekali. Ini masih sebagian ya. Kita lanjutkan dengan ini, kita kembali ke sini ya. Kita lanjutkan dengan favorit ya. Jadi kalau favorit itu artinya adalah kita misalkan ingin halaman ini kita anggap sebagai favorit ya. Favorit. Ya, jadi mungkin bisa kita tambahkan ya. Jadi kita tambahkan favorit nanti. Misalkan ini kita add to favorit. Jadi karena ini penting, maka perlu kita tambahkan pada favorit dengan nanti kita membukanya mudah. Kita klik aja add misalkan ya. Add. Demikian. Nanti kalau kita lihat di favorit ada. Nah, ini ketika nanti kita buka enggak usah ngetik lagi, tinggal ngeklik. Jadi begitu. Ya, jadi misalkan kita tutup. Ini kita tutup saja dulu. Tutup. Nah, ini kita tutup lagi. Ini kita tutup ini. Nah, ini demikian ya. Nah, ini kan sudah tidak ada. Kalau kita ingin membuka, tinggal favoritnya kita klik karena sudah masuk favorit. Nah, muncul tanpa ngetikkan ya. Jadi begitulah apa fungsi favorit seperti itu ya. Nah, di favorit ini ada menu feed. Ya, ini kalau kita langganan feed itu adalah berita begitu ya. History. Nah, ini history ini menunjukkan kepada kita riwayat halaman-halaman web atau apa saja yang kita lakukan di Internet Explorer, misalkan last week. Nah, kita pernah buka Wing, komputer dan seterusnya, Opera, Wednesday. Nah, jadi riwayatnya akan tersimpan pada history. Jadi sangat bagus sekali sebenarnya Internet Explorer ini ya. Ya, baiklah, ini kita selesaikan. Kita tutup. Nah, berikutnya adalah setelah kita lihat semua fungsi yang ada di sini, kita mulai memunculkan tombol-tombol dan menu-menu ya, yang nantinya akan kita bahas pada mungkin pertemuan yang akan datang ini. Jadi cara memunculkannya adalah kita klik aja di bagian sini ya, kita klik demikian. Nah, ini muncul ya. Kita munculkan menu bar. Nah, muncul ada menu file. Nah, ini banyak sekali ya. Ada menu edit, ada menu view, ada menu favorit, menu tool, dan menu help ya. Ini masing-masing menu ini banyak sekali. Nah, itu mungkin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentu saja ya. Masih kita lanjutkan setelah muncul menu itu ya, menu. Nah, ini mungkin kita bisa langsung seperti ini ya. Kita munculkan favorit bar. Nah, ini favorit bar ya. Ini ada muncul favorit bar ya, batang favorit jadi begitu. Untuk memunculkan yang lain bisa juga kita menggunakan ini ya, menu view ya, view ini kita ingin toolbar yang ini toolbar kita munculkan apa, misalkan kita munculkan comment bar atau status bar. Nah, muncul di sini status bar ya. Jadi di samping klik kanan yang bagian ini ya, ini kita juga bisa klik view ya, ini view. Misalkan lagi kita munculkan semuanya comment bar. Nah, muncul ini ya, comment bar ya. Jadi
ikon-ikon perintah ya, command bar di sini. Di sini kita bisa mengekspor nanti ada home, terus ada feed ya, itu tadi sudah ada kirim email, membaca email, nanti akan kita bahas, ini masih banyak sekali. Nah, kalau kita ingin ngeprint seperti ini, atau mungkin hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan, ada apa itu? Ada send link by email, send back by email, dan seterusnya. Ada zoom, ada tag. Nah, ini banyak sekali ya. Safety ini jarang digunakan ya. Terus tool, nah tool ini bisa di sini ada banyak sekali, work offline, ada full screen, toolbar, explore bar ya, internet option ya. Nah ini akan kita bahas hal-hal yang biasa kita gunakan. Jadi ini sudah semuanya. Nah, browser ini ketika kita buka tidak membuka apapun ya. Ini bisa kita buat browser ini ketika membuka itu langsung membuka halaman yang kita inginkan ya. Misalkan kita ingin ketika browser terbuka langsung membuka Google Search misalkan ya. Itu juga bisa. Nah, oke lah, kita tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu. Ini kita juga buat file exit, demikian kita tutup. Lalu kita buka lagi, misalkan menggunakan ini ya, kalau program bisa juga cara lain ya. Nah ini kita buka, nah ini ya. Nah ini kan enggak, ketika kita buka enggak membuka apapun. Ini bisa kita buat membuka web yang kita inginkan. Ya misalkan tool, ya, kita mulai dari tool, internet option. Ini yang kita bahas pertama kali, internet option. Nah, di sini itu kalau kita menggunakan use default itu berarti akan membuka microsoft.com. Ya, oke lah kita apply, kita oke, setelah kita tutup lagi, kita buka lagi. Nah, kita buka lagi, maka langsung membuka microsoft.com. Nah, ini ya seperti ini. Jadi tanpa kita ngetikkan apapun, ya. Nah, kalau misalkan ini kita nggak ingin karena terlalu banyak gambar sehingga menghabiskan kuota internet kita, nah berarti kita tutup lagi ya, kita hilangkan lagi karena dia memang besar, langsung muncul gambar-gambar berita-berita tapi penting ya itu. Nah itu berarti kita akan kita kembali ke internet option. Untuk internet option ini juga bisa kita menggunakan sebelah sini juga bisa ya. Oh bukan, kita di samping tool ini di sini, ini juga bisa, ini tool di sini. Nah, tool internet option. Jadi ada dua cara, ada dua tempat. Nah ini kita gunakan use blank lagi, atau kita ingin langsung membuka Google misalkan ya, kita klik di sini. Nah, ini misalkan kita klik alamatnya www.google.com. Nah demikian, ini use current. Nah bukan belum tadi. Tadi lagi ya, www maksudnya .google.com. Nah itu ya, .com itu ya, kita klik apply, kita klik OK. Nah, kita tutup kembali. Kalau kita buka kembali, lihat, nah dia langsung membuka Google. Nah ini ya, ini biasanya kita langsung mencari informasi atau apapun. Jadi begitulah cara mengatur-ngatur atau mengubah-ubah Internet Explorer, Internet Option ya. Nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya, masih banyak lagi ya. Ini ada mungkin kita bahas secara langsung karena juga akan terlalu panjang video ini. Tadi yang belum dijelaskan adalah status bar. Jadi status bar ini menunjukkan keterangan informasi-informasi yang mungkin juga perlu untuk kita ya. Mode on, terus ini no item being blocked. Jadi ada item yang di block, terus ini zoom-nya 100% dan itu jadi ya bisa dianggap penting, tetap juga tidak, makanya bisa kita hilangkan kalau memang misalkan kita ingin menjadi browsernya agak lebih ringan misalkan begitu ya. Nah untuk sementara sesi bagian pertama ini kita akhiri sekian supaya video tidak terlalu panjang. Nanti pada sesi kedua akan kita bahas menu-menu. Jadi menu file itu apa yang sekian banyak ini, edit, view, favorite, tool, dan help. Kalau help enggak begitu perlu ya, tapi perlu kita bahas nanti ya. Ini pun nanti bukan satu sesi sendiri dan juga ada yang lain ya. Nah baiklah, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu pelajaran untuk
sesi pertama tentang Internet Explorer. Akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.